Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini masuk dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan masuk dalam ibadah, kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini kami boleh belajar untuk menjadi seorang murid seperti Maria. Baik duduk diam di bawah kakimu mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat terkenal ya. Kita ambil dari Mazmur pasal 23 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita baca apa yang menjadi isi daripada Mazmur 23. Dikatakan di pada ayat 1 adalah Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Jadi Mazmur 23 adalah sebuah Mazmur yang sangat terkenal, di mana kita melihat bahwa Daud menganggap Tuhan sebagai gembalanya, dan itu juga direfleksikan dalam kehidupan Daud. Kita semua tentunya tahu bagaimana Daud yang dulunya adalah seorang anak yang mungkin diabaikan oleh orang tuanya, seorang anak yang mungkin dianggap tidak penting di dalam keluarga besarnya, sehingga ketika orang tuanya itu ingin mempresentasikan anak-anaknya kepada Nabi Samuel untuk diurapi oleh Nabi Samuel, bapaknya sendiri lupa bahwa dia masih punya seorang anak yang namanya Daud. Bahkan Daud oleh ayahnya ditugaskan untuk menjadi seorang gembala domba, saudaraku. Gembala domba kita tahu adalah sebuah pekerjaan pada zaman itu, pekerjaan yang mungkin sangat tidak penting ya. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab dikatakan bahwa Daud mengembalakan domba hanya 2-3 ekor. Jadi bukan sekawanan domba jumlahnya banyak, tetapi hanya beberapa ekor domba. Jadi dari situ kita melihat sebuah kesimpulan bahwa Daud pada masa mudanya ia seakan-akan diabaikan oleh orang tuanya. Seakan-akan orang tuanya ingin supaya dia hanya seumur hidupnya menjadi seorang gembala. Kita memang tahu di dalam Alkitab ditulis bahwa salah satu pekerjaan yang tertua di Alkitab adalah menjadi gembala. Siapa itu? Itu adalah Habel. Habel menjadi gembala domba, di mana Kain menjadi petani. Tapi ketika mereka berdua mempersembahkan korban hasil daripada pekerjaan mereka, hasil daripada Habel, yaitu domba persembahan Habel, itu yang berkenan di hadapan Allah. Dan pekerjaan seorang gembala adalah pekerjaan yang pada zaman itu dianggap sebuah pekerjaan yang tidak penting. Bahkan pada waktu kita lihat zaman Yakub dengan ke-12 anaknya yang pindah masuk ke Mesir, mereka ditempatkan di tanah Goshen. Bahkan dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun bahwa di tanah Goshen lah mereka itu akan menjadi gembala-gembala domba ternak, karena dianggap pekerjaan gembala domba atau ternak itulah sesuatu yang sangat tidak bernilai, istilahnya tidak berharga, tidak dianggap oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi kita lihat melalui Mazmur 23 ini, di mana Daud menyatakan bahwa ketika dia menganggap Tuhan sebagai gembalanya,
maka kehidupannya dia kita semua tahu. Dari seorang yang mungkin diabaikan di rumah tangganya sendiri oleh orang tuanya, tapi dia berhasil menaiki jenjang karirnya, menjadi prajurit, bahkan menjadi panglima, menjadi jenderal, menjadi pemimpin daripada suku pada awalnya adalah Yehuda, akhirnya dia menjadi raja daripada bangsa Israel. Bahkan lebih daripada itu, kehidupannya berkenan, dikatakan bahwa dia adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan pada zamannya, sehingga melalui keturunan Daud maka lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat ayat per ayat saudaraku secara singkat, tapi kita akan mengambil kesimpulan di mana bagaimana kita bisa mengambil Mazmur 23 ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa dikatakan takkan kekurangan, saudaraku? Karena apa? Sebagai gembala itu punya tanggung jawab satu untuk memastikan bahwa domba-dombanya mendapatkan segala sesuatunya dengan cukup, ya, termasuk makanan, termasuk minuman, termasuk tempat tinggal, termasuk juga keamanan, saudaraku. Jadi dikatakan takkan kekurangan aku. Jadi ketika Daud menganggap Tuhan sebagai gembalanya, dia yang adalah domba, dia merasa yakin bahwa dia tidak akan kekurangan. Kedua, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dikatakan kalau domba mestinya bukan berbaring di rumput yang hijau, ya, tapi domba mestinya memakan rumput yang segar. Tetapi ini bahkan berbaring di rumput yang hijau, menunjukkan betapa yang gembala sediakan kepada dombanya adalah bukan hanya kecukupan, tapi berkelimpahan, saudaraku. Sehingga dia bisa sampai memakai tempat makannya untuk tempat berbaring, ya. Dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi air yang betul-betul menyediakan sumber kehidupan itu disediakan oleh seorang gembala kepada domba-dombanya. Ketika dikatakan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jiwa adalah pusat daripada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan seringkali ketika kita hidup di dunia ini, saudaraku, kejiwaan kita mengalami turbulensi, mengalami banyak perkara, mengalami banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan di salah satu ayatnya di Amsal 4 dikatakan 23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak, pusat daripada jiwa kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Jadi ketika kita letih lesu, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita di dunia, kejiwaan kita mengalami sedikit gangguan, mengalami turbulensi, maka Tuhan yang adalah gembala, Dia akan membawa kesegaran kepada jiwa kita. Ia bahkan menuntun saudara dan saya di jalan yang benar. Karena apa? Karena namanya, nama di atas segala nama, nama yang memastikan bahwa Dia sebagai gembala kita, Dia akan selalu membawa kita masuk ke dalam rancangannya yang luar biasa, yang damai sejahtera, yang penuh dengan kelimpahan. Karena Dia datang, Dia janji untuk membawa hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukannya harta, saudaraku, tapi kelimpahan dalam segala aspek. Karena itu adalah janji Tuhan. Ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan tidak menjanjikan domba-dombanya untuk selalu masuk ke dalam zona nyaman, untuk selalu berada dalam jalan yang terang benderang. Tetapi satu saat, satu masa di mana kita masih hidup di alam natural di bumi ini, akan ada yang namanya lembah kekelaman. Kalau hari ini, saudaraku, kita rasakan seluruh dunia, kita merasakan masalah dengan pandemi COVID, di mana mungkin beberapa sudah menganggap sebagai endemi. Endemi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi orang berusaha untuk hidup bersama dengan COVID, bukan sekedar menghindar dari COVID. Kalau kita menghindar, kita masuk ke dalam pandemi, itu kita berusaha tidak terekspos, kita berusaha supaya tidak kena, kita berusaha supaya luput daripada COVID-19. Tetapi ketika masuk dalam masa endemi, kita mau tidak mau harus belajar untuk hidup bersama-sama
dengan COVID-19. Karena apa saudaraku? Karena COVID-19 tidak akan bisa hilang. Tetap ada, seperti saudara dan saya pada masa-masa tertentu mungkin kita bisa terkena pilek, kita bisa terkena flu, kita bisa kena demam. Itu sesuatu yang tidak ada orang yang kebal. Saya percaya tidak ada orang satupun mungkin ya, atau mungkin ada saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa flu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita sudah tahan, badan kita sudah antibodinya terbentuk, meskipun kita terkena flu, kita cukup minum obat flu, kita akan sembuh. Demikian pula dengan COVID-19. Ketika nantinya pada saat di mana medis sudah menemukan cara untuk kita bisa hidup berdampingan dengan aman. Dalam arti ya seperti flu, 2-3 hari 4 hari sembuh, kita kembali normal beraktivitas, tidak mengalami fatalitas atau kematian. Dan itu adalah masa-masa sampai kita bisa masuk ke dalam endemi itu. Sekarang ini kita katakan adalah lembah kekelaman. Jadi ayat 4 jelas sekali Tuhan sebagai gembala kita. Dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini kata-katanya Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi meskipun kita semua sedang menghadapi COVID-19 saudaraku, tapi ketika kita membawa Tuhan kita sebagai gembala kita, kita tidak takut bahaya. Saudara tahu bahkan pada masa COVID pandemi ini pun sebelum masuk ke endemi, kita lihat bahwa teman-teman kita banyak yang terkena sakit penyakit. Tetapi yang aneh atau sesuatu yang kita perlu simak, camkan dalam hati kita bahwa kadang-kadang atau sering kali terjadi dalam satu keluarga suami istri tidur berdampingan, yang suami kena, yang istri tidak. Dan satu rumah ada yang kena, ada yang tidak. Dan ini sesuatu yang kita harus sadari bahwa janji Tuhan berlaku atas saudara dan saya yang menganggap dia sebagai gembala kita. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun sekarang ini masa pandemi COVID-19, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena engkau besertaku. Pertama, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa kok dikatakan gada dan tongkat? Apakah gada dan tongkat dipakai untuk berperang? Tidak, saudaraku. Dalam konteks sebagai gembala terhadap dombanya. Jadi gembala ini setiap hari dia akan pagi membawa domba-dombanya keluar dari kandang. Itu dihitung, saudaraku, satu-satu. Jadi dia mengenali setiap daripada domba-dombanya. Dan caranya gimana? Ya pakai gada sama tongkat itu. Dia bawa gada, dia bawa tongkat. Tongkatnya disentuhkan ke kepalanya domba. Domba A, domba B, domba C. Karena apa? Dengan itu dia akan tahu jumlah daripada domba-dombanya. Bahkan dia hafal, saudaraku, domba-dombanya itu sampai berapa banyak. Dan pada waktu pulang demikian yang dia lakukan. Dia akan selalu menghitung satu persatu domba yang dia bawa keluar, yang kembali ke kandang itu siapa saja. Dan tongkat dan gada itu yang menentukan bahwa betapa seorang gembala memperhatikan dombanya satu persatu. Bahkan dia tidak akan meninggalkan satu pun hilang. Kalau dikatakan, kalau Tuhan sebagai gembala, mungkin kalau kita sebagai gembala, sebagai manusia, kita punya domba 100. Domba kita hilang satu, kita masih punya 99. Oh mungkin kita masih berpikir, oh enggak apa-apa, nanti kita masih punya 99, satu biarin dah hilang. Tetapi kalau Tuhan sebagai gembala kita, dia akan meninggalkan yang 99, dia akan mencari satu yang hilang. Karena apa? Karena janji Tuhan. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dalam lembah kekelaman pun Tuhan memperhatikan setiap doa-doa kita, setiap permasalahan kita satu persatu. Saudaraku, dia tidak akan meninggalkan satu pun dari saudara. Sebagai domba Tuhan, itu hilang daripada hadapan Tuhan. Dia akan selalu peduli, dia akan selalu menyertai saudara dan saya untuk melewati lembah kegelapan. Di ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jelas sekali dikatakan, meskipun kita dalam kehidupan di dunia ini begitu banyak permasalahan, musuh, hal-hal yang menghalangi kita untuk maju, bisa menghambat kehidupan kita. Tetapi Tuhan
selalu menyediakan hidangan bagi saudara dan saya. Jadi ketika kita menganggap Tuhan sebagai gembala kita, Dia akan memastikan kehidupan kita terpenuhi, saudaraku. Meskipun hidup kita penuh dengan musuh-musuh yang kadang-kadang tidak kelihatan, saudara. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa di udara. Kekuatan-kekuatan dari spiritual. Jadi itu pun tetap Tuhan memberikan janjinya bahwa Ia tetap akan menyediakan hidangan bagi saudara dan saya di hadapan lawan-lawan kita. Bahkan dikatakan, engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi berkata mengenai urapan, bicara mengenai hal-hal yang positif yang akan terjadi dalam kehidupan kita, karena kuasa Tuhan menyertai kita dengan urapannya yang ditaruh di kepala kita. Bahkan piala kita, piala tempat kita minum itu dipenuhi, bukan sekedar penuh, saudaraku, dikatakan melimpah sampai keluar. Karena apa? Karena saudara dan saya sebagai domba daripada Tuhan, kita akan diberkati, bukan hanya sekedar berhenti sampai kita diberkati, tapi kita akan diberkati sampai melimpah, dan kelimpahan itu akan menjadi berkat bagi kehidupan di sekeliling kita. Pada ayat terakhir dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud percaya bahwa apapun yang terjadi, kita lihat kehidupan Daud yang begitu bergejolak, di mana dia dipercaya oleh Saul menjadi tentara Saul, sampai menjadi panglima tentara Saul, dan begitu dia melejit sampai tinggi, akhirnya dia dikejar oleh Saul, mau dibunuh, tetapi Tuhan tetap menyertai. Dikatakan dia percaya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi sampai akhirnya Daud berhasil menjadi raja di Yehuda, bahkan sampai di raja Israel. Itu adalah karena kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan yang menyertai Daud seumur hidup Daud. Dan dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud percaya bahwa dengan menjadi domba daripada Allah, domba daripada Tuhan, dan menganggap Tuhan sebagai gembalanya, maka dia akan mengalami kebaikan. Bukan hanya sekedar pada waktu usia kita hidup terlempap di bumi ini, saudaraku, tetapi dikatakan sepanjang masa. Kita bicara mengenai kekekalan, dan itu adalah janji Tuhan, saudaraku. Kenapa Mazmur 23 ini begitu penting dalam kehidupan saudara dan saya? Pertama, karena apa? Bukan kebetulan. Di perjanjian baru, di Yohanes 21, kita mulai ayat 14, saudara. Kalau di Yohanes 21, Yohanes 10 maksudnya ya, ayat 14 ya. Dikatakan, kita mulai di ayat 10, bahwa aku akan datang membawa kehidupan yang berkelimpahan, ya. Di sini dikatakan ayat 14, aku adalah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, ya. Dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia. Nah, sekarang kalau kita menganggap Mazmur 23 ini penting buat kehidupan kita semua, di mana kita harus menempatkan diri kita sebagai domba-domba Allah. Ya, kita harus sadar siapakah kita. Pertama, kita adalah domba-domba Allah. Berarti apa? Tuhan adalah gembala kita. Karena kesadaran ini penting, saudaraku. Tanpa kesadaran ini, maka kita tidak akan bisa kemana-mana. Karena banyak dari kita mungkin beragama, kita mungkin menganggap Yesus sebagai Tuhan kita. Tetapi dalam kehidupan kita beragama, kita selalu membawa Yesus kemana-mana. Ya, sama seperti kita menganggap Dia sebagai jimat yang dibawa kemana-mana, atau menganggap Dia sebagai ajaran yang ketika kita mengikuti ajarannya, kita bisa mengharapkan mendapatkan segala-galanya. Tetapi di konteks di Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala.
kita adalah domba. Jadi konteksnya kita harus sadar, sebagai domba apa yang harus kita lakukan. Jelas Tuhan mengatakan, aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, kalau kita dikenal sama Tuhan, pasti. Karena tanpa pengenalan Tuhan akan kita tidak akan menerima kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan beriman kepada Dia. Karena iman itu bukan dari kita, saudara. Iman itu Tuhan yang berikan kepada kita. Tetapi sebagai domba-domba Tuhan, kita harus mengenal Dia. Mengenal dalam bahasa Yunaninya ginosko. Mengenal secara intim, saudara. Betul-betul tahu siapakah Tuhan kita. Dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus seperti Yesus mengenal Bapa dan Bapa mengenal Yesus, maka Yesus rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Jadi salah satu syarat yang penting untuk kita bisa menjadi domba-domba Tuhan seperti di Mazmur 23 adalah kita harus mengenal Dia. Betul-betul mengenal Dia. Supaya apa? Supaya kita menerima janji-janji Tuhan secara penuh, saudaraku. Bukan hanya mengenal, saudaraku. Di ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, setelah kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, kita mendengar suara Tuhan. Dan kita mendengar sebagai domba mendengar suara daripada gembalanya. Kita mengenali, oh itu suaranya bos saya, suaranya gembala saya. Dan kita mengikut Dia. Kita hanya mengikut suara yang kita kenal, yaitu suara dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi setelah kita mengenal Yesus, seperti Bapa mengenal Yesus, kita harus mengenal Yesus seperti Yesus mengenal Bapa. Dan kita mendengar suara Yesus. Dan kita mengenal, oh itu suara gembalaku, dan kita harus mengikuti suara itu. Jadi kita harus belajar mendengar dan mengenali suara gembala kita, saudara. Saudara kalau pernah mungkin melihat sebuah film ilustrasi di mana ketika seorang gembala memanggil domba-dombanya, itu semua domba-dombanya itu langsung noleh. Dari jarak jauh itu mereka semua lari menghampiri gembala. Karena apa? Karena mereka mengenali suaranya gembala. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita sudah mengenali suara daripada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Itu penting, karena tanpa kita mengenali suaranya, kita tidak tahu siapa yang memanggil kita. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengikuti Dia. Karena tanpa kita bisa mengikuti Dia, dikatakan janji Tuhan di ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau kita sudah mengenal suara Tuhan, kita tahu itu suara gembala kita, dan kita mengikut Dia sebagai gembala kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan siapapun mengambil kita daripada Tuhan. Dan itu janji Tuhan, saudara. Itu adalah janji Tuhan. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengenal suara Tuhan? Ya, suara Tuhan tuh ada yang umum ya, subjektif, ada yang spesifik. Ada yang umum objektif, ada yang spesifik atau subjektif pribadi ya. Yang umum adalah kita belajar mendengar dari Alkitab, kita belajar membaca merenungkan dari Alkitab. Itu adalah suara Tuhan yang umum. Secara khusus kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui kehidupan doa kita, melalui doa-doa kita, melalui perenungan pribadi saat teduh saudara dan saya kepada Tuhan. Kita akan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Karena di Yesaya 50 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan itu sebenarnya pada saat-saat tertentu, dikatakan di sini setiap pagi
pagi ya. Bicara pagi itu bicara mungkin saudara kalau lagi dibanguni tahu-tahu terbangun jam 3 pagi, setengah 4 pagi, jam 4 pagi. Saya tidak tahu ya, ada yang setengah 5. Tapi saya percaya setiap daripada kita seringkali pada pagi hari Tuhan membuka telinga kita, membangunkan kita. Supaya apa? Supaya kita belajar mendengar suara Tuhan. Loh, jangan kaget saudara. Kalau tahu-tahu Tuhan bicara langsung dubbing di telinga saudara. Kalau saudara mau menyiapkan hati saudara, menyiapkan telinga saudara, menyiapkan roh saudara, jiwa saudara untuk menerima suara Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dan saatnya adalah pagi hari. Di saat itu saudara bisa mendengar secara spesifik. Terkadang bukankah kita juga mengalami hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, tahu-tahu sepertinya seakan-akan ada yang bicara di telinga kita, memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Itu adalah saat di mana kita bisa mendengar suara gembala kita. Karena apa? Karena kita sebagai domba, kita harus belajar mengenali Dia, kita harus belajar mengenali suaranya, kita harus belajar mendengar suaranya, saudara. Melalui apa? Perenungan firman Tuhan, saat teduh kita, kehidupan doa kita, melalui Alkitab, melalui ibadah kita, melalui apapun. Jadi kalau kita kadang-kadang dikirimi renungan, menerima renungan atau baca masuk sosmed ada renungan, baca saudaraku, jangan di skip, baca. Meskipun ketika saudara membaca hanya memakan waktu mungkin 15 detik, 20 detik, 30 detik, tetapi saudara telah belajar untuk mendengar suara daripada gembala saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Nya, melalui kehidupan yang saudara jalankan, melalui kehidupan yang Tuhan izinkan saudara jalankan. Itu adalah penting saudaraku. Mazmur 23 adalah janji Tuhan terhadap saudara dan saya. Ketika kita percaya dan menganggap Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah dombanya, di mana kita harus mendengar suara Dia, mengenali suara Dia. Setelah itu apa? Kita mengenal Dia secara pribadi melalui kehidupan doa kita. Kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Karena berbicara mengenai kekristenan adalah kita adalah pengikut-pengikut daripada Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar beragama, saudaraku. Bukan hanya sekedar berbuat baik, saudaraku. Beragama dan berbuat baik itulah hasil daripada ketika kita mengikuti Dia. Tapi yang lebih penting lagi, kita sebagai domba daripada gembala. Ketika gembala memanggil kita, kita mendengar suaranya, kita mengenali suaranya, dan kita mengikuti Dia. Karena hanya dengan itu, maka janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, pada ayat 6 Daud mengatakan, aku akan senantiasa berdiam di rumahnya sepanjang masa. Jadi bukan hanya dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi untuk kekekalan selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku. Dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun COVID masih belum masuk ke dalam endemi, dalam masa pandemi, kita semua tidak takut bahaya. Karena apa? Yesus beserta kita. Gada Yesus dan tongkat Yesus itulah yang menghibur saudara dan saya. Yesus menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yesus mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita belajar seperti Daud. Betul-betul menjalani kehidupan kita sebagai seorang domba. Domba yang mengenali gembalanya, domba yang mendengar suara gembalanya, mengenali dan mau untuk mengikut Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu bukan sekedar kami mengerti,
Tetapi firman itu boleh kau meteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Karena kami tahu dan kami rindu, kami boleh melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami percaya hanya dengan itu, maka janji firman-Mu akan menjadi nyata dalam kehidupan kami, yaitu kami hidup untuk diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, kami semua percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.